Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Mubarak dari PT Sidogiri Pandutama atau yang dikenal dengan Sidogiri Excellence Center. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Smart Pesantren, yang mana Smart Pesantren ini adalah sistem informasi berbasis web yang didesain dengan kebutuhan sistem pendidikan pondok pesantren yang berkultur salaf modern, yakni perpaduan antara pendidikan formal dan pendidikan madrasiyah atau pendidikan pondok pesantren. Dalam web ini, dalam web Smart Pesantren ini ada 4 fitur. Ada fitur sekretariat, yang mana di dalamnya ada pendaftaran santri, asrama santri, proses boyong, registrasi santri, riwayat santri, dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada menu bendahara. Di sini di menu bendahara ini ada pembayaran santri, penerimaan santri, aset pondok, terus laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian ada madrasiyah, yang mana madrasiyah ini di dalamnya ada pendaftaran siswa madrasah atau murid ya. Ada penetapan kelas, perpindahan kelas, kenaikan kelas, dan laporan siswa dan riwayat siswa. Seperti itu juga di menu akademik ini, sama dengan di menu madrasiyah. Ada pendaftaran siswa, ada penetapan kelas, kenaikan kelas ya, laporan siswa dan sebagainya. Cuman bedanya kalau akademik ini yang formal istilahnya, sedangkan yang madrasiyah ini untuk yang pendidikan pondok pesantren, kayak madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah dan sebagainya. Baik, kita mulai dari yang menu sekretariat. Jadi diklik ikonnya, ikon sekretariat. Untuk logo di sini bisa di custom sesuai dengan logo lembaga setempat. Jadi bisa di custom sebagai logo yang ada. Kemudian kita coba untuk coba-cobanya bisa di demo smartpesantren.id. Username-nya pakai admin, kemudian passwordnya 1. Di sini tampilannya seperti ini nanti. Jadi akan muncul registrasi santri, santri aktif, alumni, wali santri, seperti ini. Jadi nanti akan muncul di sini santri aktifnya berapa, daerahnya ada 8, kamarnya, jenis izinnya, pelanggaran, kayak gitu. Kita coba ke menu master. Di master ini ada menu pengurus. Pengurus di sini adalah santri ataupun karyawan ataupun petugas yang diamanai untuk mengelola web ini. Jadi untuk mengelola web ini, untuk nambah pengurus di sini Pak, username ini bisa menggunakan nomor induk santri ataupun nomor telepon ataupun nomor induk KTP ya, atau nomor induk karyawan, semua salah. Sekretariat, semuanya Hamdan. Kita daftarkan Hamdan. Hamdan ini bisa mengakses ke web ini setelah diproses di menu setup. Nah, di menu setup ini ada, di sini ada modul grup. Modul ini tidak dibahas ya, cuman bisa dilihat saja. Kemudian yang berkepentingan itu di rule dan user. Jadi ada user, ada rule, ada rule. User ini untuk menambah tadi santri yang diamanah itu mau dikasih amanah apa tadi yang Hamdan.
dikasih amanah apa, staf, operator, administrator kayak gitu. Jabatan ini sesuai yang di tempat ya, di lembaga. Role ini adalah jabatan. Di lembaga tersebut ada jabatan apa saja di sekretariat, semuanya aja staf, ada wakil, atau ada apa gitu, administrator, operator, semuanya. Itu ditambahi di sini dengan kan new role. Nah, ini role ini anggapnya sebagai jabatannya. Kemudian di atasnya ada role rek. Nah, jabatan itu mau dikasih akses apa di web ini, ngaturnya di sini, ngaturnya di role rek ini. Jadi seumpamanya ini staf ya, staf ini bisa melakukan transaksi registrasi santri, bisa rek online, bisa pendaftaran kayak gitu. Untuk nambah fitur di jabatan tersebut itu kita pilih staf, semuanya staf ya. Staf itu juga bisa registrasi santri, yes, delete ya, edit view ya. Kan sudah ada registrasi santri, registrasi kamar, registrasi kamar bisa. Jadi staf ini saja. Tuh. Kemudian kita coba yang atas nama. Kita daftarkan dulu ya, yang atas nama Hamdan, dulunya staf. Kita coba masuk Hamdan, usernya Hamdan pakai 212, password di sini 1234, di passwordnya umum 1234. Nah, seperti itu. Untuk merubah password nanti di sini password lama berapa, kemudian password baru berapa. Usahakan yang mudah, gampang, dan mudah diingat, dan tidak mudah diketahui oleh temannya. Jadi hanya fitur-fitur ini saja yang bisa diakses oleh Hamdan. Jadi rek online, keamanan, rek online, rek santri, rek kamar, dan lain hanya ini saja yang bisa diakses. Baik, kembali lagi ke sekretariat. Di master tadi pengurus sudah ya. Kemudian daerah ini adalah asrama atau komplek dari pondok, kompleknya pondok atau asramanya pondok. Ada beberapa asrama di pondok tersebut. Nambahnya di sini kode asrama ini menyesuaikan yang sudah ada ya, kodenya 1000 semuanya. Nama asrama, Yusuf asrama, atas nama surga ya. Di sini yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada entitas pondok, ada luar pondok. Jadi biasanya di pondok pesantren itu ada dua jenis santri. Ada santri yang mukim di pondok pesantren, maka kan nanti didaftarkan di pondok ya. Ada yang tidak mukim di pesantren, jadi hanya sekolah saja dari rumahnya kemudian pulang. Nah, jadi kalau yang kayak gitu adalah santri yang nanti tidak kena ini kewajiban bayar iuran seperti itu. Akhirnya di sini. Jadi entitas ini terkait nanti di create atau buat tagihan santrinya. Jumlah kamar di sini semuanya 30, keterangan
kamar. Kamar ini dalam satu komplek itu ada berapa kamar kayak gitu. Cara buatnya di sini kamar. Usahakan di kode kamar ini adalah kode kamarnya mudah, singkat, simple, dan tanpa spasi. Asrama Firdaus tadi ya, AF semua kita singkat AF, berarti AF ini adalah Asrama Firdaus atau AFR. Ini tak boleh spasi, atau kalau mau dikasih slide saja ya, 01 semuanya. Kamar Asrama Firdaus 01. Pilih daerah. Pilih daerah. PIC di sini adalah kepala kamar. Jumlah santri dalam kamar tersebut 25 semuanya. Kayak gitu. Nah, di bawahnya kamar ada santri. Kenapa tadi kamar itu kodenya harus singkat ya? Simple, karena nanti akan muncul di sini di master santri ini, akan muncul di master santri ini. Jadi kamarnya kayak gini, berarti kamar A 01 kayak gini. Jadi munculnya di sini. Ini kamar Sunan Bonang 01. Terus kelas madrasahnya kelas 1 Al-Miftah. Jadi untuk kode kamar, kode madrasah, kode kelas madrasah ya, kode kelas akademik itu usahakan simple dan tanpa spasi. Sini di aksi ini ada menu edit, juga ada menu foto, upload foto. Jadi bisa nanti fotonya santri tersebut diupload di sini. Tinggal cari fotonya, open, terus diupload nanti seperti itu. Juga di sini di menu santri ini juga ada menu ekspor. Dia bisa mengekspor datanya menjadi Excel. Begini. Nah, nanti akan muncul ini santri, nick, nama, dan lain sebagainya akan muncul di format Excelnya. Kemudian di bawahnya santri ada wali santri. Ada wali santri. Nah, menunya seperti ini. Di sini ada menu edit ya, untuk menyesuaikan kalau ada yang perlu diupdate datanya. Dan juga di sini ada menu wali dari Ahmad. Ini berarti Ahmad ini nama putranya juga Ahmad. Terus Abi, nama wali dari Hasan. Jadi nama putranya Hasan, anaknya yang mondok namanya Hasan. Kayak ini program. Rofiatus ini ya, dia itu punya 1, 2, 3, 5 anak yang mondok di situ. Dia akan muncul semua nanti di sini. Gitu. Yang punya anak 2, 3 bisa dicek di sini nanti punya anak berapa. Kemudian ada menu alumni. Alumni seperti ini. Alumni ini juga hasil dari menu transaksi di sini. Diboyong atau dropnya. Kemudian ada jenis izin. Di sini ada jenis izin. Semuanya kalau mau menambah daftar izin di menu new jenis izin. Sini. Keterangannya apa? Ini jenis pulang, walimah, jarak dekat, radius ibadah haji, semuanya dan lain sebagainya. Terus juga jenis pelanggaran. Nah, nama pelanggaran, takdirnya apa, keterangan ini. Itu adalah menu-menu yang di master. Kemudian kita pindah ke menu transaksi. Di menu transaksi ini ada menu rek online. Rek online ini adalah hasil dari pendaftaran online, yang mana pendaftaran online ini oleh pengurus atau pengurus pondok pesantren menyebarkan link atau QR
QR pendaftaran yang ditaruh di tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh wali santri yang mendaftarkan putranya. Kita scan seperti itu, nanti munculnya di sini. Jadi ini pendaftaran online yang diproses oleh wali santrinya atau santrinya. Kemudian munculnya di sini, nanti di menu aksi ini di aksi ya, akan pindah ke rek santri, pindah ke sini nanti, pindah ke sini. Kayak gitu. Di sini di menu rek santri ini, kalau seumpamanya ada wali santri yang datang terus untuk melakukan pendaftaran online tidak bisa, maka bisa dibantu proses oleh pihak sekretariat di rek santri ini, di new rek santri. Memasukkan nik santrinya sesuai nomor KTP ya, nama, lahir sama Pasuruan, tanggal lahir ini dimulai dari tahun dulu ya. Pendidikan akhir dari putra yang mau mondok, dusun, kode pos kalau nggak tahu diisi kosong, kecamatan. Nah, kecamatan ini langsung klik ya, pilih, terus pria, nomor telepon di sini telepon wali santrinya ya, sekian. Email kalau ada bisa diisi, kalau tidak ada diisi kosong. Nomor nik wali, nama, tempat lahir, kawan semuanya. Alamatnya wali ini sudah sesuai dengan alamatnya santri. Kalau seumpamanya mau dirubah bisa disesuaikan. Nomor HP wali. Kemudian di sini ada tujuan madrasah. Kalau sudah jelas dipilih madrasahnya apa. Kalau tidak jelas dipilih seleb ini tidak masalah. Sabil mutakin, lembaganya Raudhatul Jannah, pondok pesantren, itu akademiknya, keterangan santri baru seperti itu. Kalau pakai kertas thermal akan muncul printinan otomatis. Nah, printinan itu atau struk itu yang diserahkan ke pihak bendahara untuk melunasi tanggungan pendaftarannya. Jadi untuk membayar tanggungan biaya pendaftarannya ke pihak bendahara. Kalau semuanya ada muncul, bisa di print lagi di ini registrasinya. Nah, ini yang di print, menyesuaikan printannya. Iya. Kemudian setelah santri itu melakukan pembayaran ke pihak bendahara, santri kembali lagi ke pihak sekretariat untuk didaftarkan di kamarnya. Nah, nanti di rek kamar ini, nanti yang santri yang bayar tadi akan muncul namanya di sini. Santri tadi akan muncul namanya di sini, kemudian diletakkan di kamar berapa, keterangan seperti santri bisa disimpan. Selain ada rek kamar, di bawahnya ada mutasi kamar. Di ini mau pindah kamar ya. Maduna pindah ke kamar ini, pindah kamar. Oh sama pindah kamarnya, jam-jam. Kemudian di save, ini perlu di save agar update datanya ya. Kemudian di sini ada boyong, ada drop out. Di transaksi ini ada boyong, ada drop out.
Bedanya kalau boyong itu adalah santri boyong resmi, dia tidak memiliki tanggungan atau tagihan yang belum dibayar. Jadi semuanya lunas, kemudian mengajukan boyong pada sekretariat. Nikah semuanya. Nah, ini santri mempunyai tagihan yang belum dibayar, jadi tidak bisa boyong selama masih ada tanggungan. Dia harus dilunasi dulu tanggungannya. Seperti itu. Nah, santri mempunyai tagihan yang belum dibayar. Seperti itu ya. Jadi ini ya. Kalau seumpamanya santri itu tidak jelas, di pondok sudah ada santri yang tersebut tidak kembali semuanya, setelah pulang kan tidak kembali, itu tidak jelas apa mau lanjut apa gimana, maka diproses drop out agar ketika pihak bendahara melakukan kredit tagihan, santri yang sudah tidak ada di pondok itu tidak tertagih lagi, jadi datanya sudah tidak ada di data pondok. Kalau tidak di drop out kan, maka selamanya dia akan muncul tagihannya, tiap bendahara mau kredit tagihan tertagih lagi kayak gitu, karena datanya tidak dihilangkan dari data santrinya, sementara santrinya tidak ada di pondok pesantren, seperti itu. Jadi menurut drop out. Kemudian di transaksi ada perizinan ya. Nah, ini izinnya tanggal 9, baliknya tanggal berapa? Tanggal 10 sudah. 2 hari. Jenisnya jenis izin jarak dekat karena dekat rumahnya seumpamanya. Undangan. Nah, seperti itu. Nanti ketika santri tersebut balik ke pondok, ini bisa di print ya. Nah, ini bisa di print seharusnya, nanti akan muncul kode data dan sebagainya. Nanti setelah kembali lagi ke pihak sekretariat untuk memperbarui datanya. Jadi kembalinya tanggal berapa? Hanya kembali tanggal 10. Kalau tanggal 10 nanti akan ada keterangan tepat. Kalau semuanya kembalinya di hari berikutnya tanggal 11, maka dia akan muncul telat statusnya. Nah, sudah kita cek di laporan perizinan. Nah, seperti ini. Jadi kembalinya telat. Kalau semuanya kembalinya itu tepat tanggal 10, akan ada tulisan tepat seperti ini. Baik, kembali lagi ke menu transaksi perizinan. Ada pelanggaran. Jenis pelanggaran itu di master tadi ya. Di sini nambah. Kalau nambah jenis pelanggaran apa, takjirnya apa, keterangan kayak gitu. Untuk transaksi ini pelanggaran semuanya. Jenisnya tidak masuk kelas semuanya. Asrama, ada di asrama, ketiduran tuh. Nah, seperti itu. Di save. Nah, laporannya kayak gini, mungkin pelanggaran. Atas nama Muhammad A2 itu tidak masuk kelas, takjirnya baca Yasin di pesarian gitu, dan sebagainya. Kemudian di bawah transaksi selesai, di menu transaksi selesai sampai pelanggaran ya, rekomendasi registrasi santri, rekamar, mutasi, boyong, perizinan dan pelanggaran sudah selesai. Kemudian pindah ke menu print. Print di sini adalah ada print santri ini, print kartu santri maksudnya. Jadi untuk print kartu santrinya. Nah, seperti ini nanti tampilannya.
Kalau seumpamanya di menu master untuk santri itu ada fotonya, maka akan muncul fotonya di sini. Jadi kalau di master ini terus santri, nah ini ditambahi foto, proses di open, nah nanti akan muncul fotonya ketika di print. Kartu santri, ada kartu wali santri, nah, ini untuk print walinya. Nah Darul, nomornya sama, nama orang tuanya ini Aida. Ini kartu wali santri. Ada form pendaftaran. Tadi semuanya santri itu yang daftar sudah ke bendahara untuk melakukan pembayaran, kemudian ke sekretariat untuk mendaftarkan asramanya mau ditaruh di kamar berapa. Setelah itu oleh pihak sekretariat di print data pendaftarannya, form pendaftarannya. Nah nanti kayak gini. Jadi nomor identitas, nik nama, atau lahir, alamat, nama ayah, nama ibu di akhir, lain-lain. Akan muncul seperti ini. Nisnya sekian, kamarnya sekian. Itu di menu print. Kemudian selanjutnya di bawahnya menu print adalah menu registrasi santri, laporan, menu laporan. Di sini untuk melihat laporan dari transaksi registrasi santri. Ini bisa dicek dengan periodik ya, mulai tanggal 1 semuanya, mulai sampai tanggal sekarang. Itu bisa ngecek berapa santri yang sudah daftar. Terus mutasi kamar, mutasi perpindahan kamarnya, mulai tanggal 1, jenisnya, registrasi, mutasi, mau lihat yang boyong semuanya, atau lihat yang drop out, yang di laporan mutasi santri, kemudian di filter jenisnya, atau semuanya, hanya akan muncul semua mutasi, registrasi. Kemudian di bawahnya mutasi santri ada menu laporan perizinan yang tadi itu ya, laporan perizinan ini juga bisa perperiodik, mulai tanggal 1 juga bisa milih jenisnya semuanya. Yang izin mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 ini, yang telat ini, yang tepat ini. Kemudian di menu laporan itu ada laporan pelanggaran, nah, gitu, yang tadi kita demokan pelanggarannya ya. Juga bisa ngecek periodik, mulai tanggal 1 pilih jenis semuanya. Jenis pelanggarannya ini, takzirnya ini. Nah, begitu yang bisa kami sampaikan di menu sekretariat. Untuk berikutnya kita akan pindah ke menu bendahara.